Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kami bertiga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Pengaruh agroklimatologi terhadap produksi pertanian. Nah, untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Jangan lupa dipencet tombol lonceng. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nurul. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengaruh agroklimatologi terhadap produksi pertanian. Iklim merupakan salah satu komponen ekosistem dan faktor produksi yang sangat dinamik dan sulit untuk dikendalikan. Bahkan, iklim atau cuaca sering menjadi faktor pembatas produksi pertanian karena sifatnya yang dinamis, beragam, dan terbuka. Agar dapat berguna dalam bidang pertanian, diperlukan pemahamannya yang lebih dalam terhadap karakteristik iklim. Nah, pengaruh kegagalan panen, bangkrutnya petani, dan harga pangan yang makin meningkat dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi. Semakin rawannya ketahanan pangan di Indonesia merupakan akibat semakin menurunnya luas lahan pertanian, dan akibatnya tidak akan dapat meningkatkan produktivitas lahan. Artinya, upaya-upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sudah tidak ekonomis lagi. Untuk itu, peningkatan kebutuhan terhadap produksi pertanian menuntut perlunya penggunaan sumber daya pertanian, terutama lahan dan air, secara optimal. Selain tanah, ketersediaan air dan beberapa unsur iklim turut mempengaruhi produktivitas pertanian. Nah, pendekatan yang paling efektif untuk pemanfaatan sumber daya iklim adalah menyesuaikan sistem usaha tani dan paket teknologi dengan kondisi iklim setempat. Nah, itu dia pemanfaatan teknologi dan kondisi iklim setempat. Baik, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Sapri. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, Hayatun Nurul. Jadi hasil akhir proses fotosintesis dan berbagai fisiologi lainnya tanaman padi adalah pertumbuhan dan produksi. Nah, fotosintesis merupakan awal kehidupan tanaman yang dasarnya adalah proses fisiologi dan fisika dengan mengkonversi energi surya ataupun matahari dalam gelombang elektromagnetik menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat. Selain radiasi surya proses fotosintesis tersebut, padi sangat ditentukan oleh ketersediaan air. Nah, ingat teman-teman. Selain itu, konsentrasi CO2 dan suhu udara, sedangkan proses respirasi dan beberapa proses metabolisme tanaman secara nyata dipengaruhi oleh suhu, udara, dan beberapa unsur iklim lainnya. Jadi sangat berpengaruh bagi tanaman. Nah, sedangkan proses transpirasi tanaman sangat ditentukan oleh ketersediaan air tanah ataupun kelembapan udara, dan juga ada radiasi matahari, kelembapan nisbi, dan angin. Selanjutnya, selain proses metabolisme, proses pembangunan, pengisian biji, dan pematangan biji atau buah tanaman padi sangat dipengaruhi oleh radiasi surya atau intensitas dan lama penyinaran, suhu udara, juga kelembapan nisbi dan angin. Kenapa? Karena itu, produktivitas mutu hasil tanaman padi yang banyak ditentukan pada fase pengisian dan pematangan biji atau buah. Selain itu, dia sangat dipengaruhi oleh berbagai unsur iklim dan cuaca, terutama pada radiasi matahari dan suhu udara. Kemudian selanjutnya ini tentang pemanfaatan informasi iklim dalam budidaya padi. Nah, jadi informasi iklim ini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi dan daya dukung wilayah untuk penetapan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut. Nah, seperti pola tanam,
padi-padi di Palawijaya, dan cara pengairan atau intermittent. Nah, pewilayahan agroekologi dan komoditi ini, perwilayahannya komoditi pertanian dapat disusun berdasarkan agroklimat karena masing-masing tanaman mempunyai syarat tumbuh tertentu untuk dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Jadi kesesuaian iklim tadi yang diperlukan untuk tanaman produksi maksimal. Jadi sangat berpengaruh lah untuk memproduksi tanaman-tanaman. Dan juga memungkinkan suatu wilayah untuk dapat dikembangkan menjadi pusat produksi suatu komoditas pertanian. Dan juga keadaan iklim ini pada periode tertentu sangat menentukan pola tanam. Nah, jadi di situ selain menentukan pola tanam, ada juga varietas teknologi usaha tani, pertumbuhan produksi tanaman. Kebanyakan juga serangan hama atau penyakit, contohnya seperti sistem usaha tani lahan kering pada padi gogo. Nah, berbagai unsur iklim, terutama pola dan distribusi curah hujan, sangat berpengaruh terhadap produksi tersebut. Kemudian efektivitas dan efisiensi pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman padi sawah juga sangat ditentukan oleh curah hujan. Nah, jadi suhu udara dan kelembapan pada pengendalian hama terpadu atau PHT dengan menggunakan mutu alami bisa dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang iklim dan cuaca. Nah, jadi selain itu faktor cuaca juga, suhu, curah hujan, kelembapan, dan faktor lain dapat mempengaruhi cara dan keberhasilan pengendalian hama penyakit. Nah, baik yang dilakukan secara itu entah kimia, hayati maupun kultur teknis. Nah, kemudian yang kedua itu ada informasi iklim dan pengembangan agribisnis. Nah, baik, selanjutnya materinya akan disambungkan oleh rekan saya, yaitu nanti ada Luki Alamsyah. Terima kasih. Pengaruh iklim sangat nyata dan beresiko pada bidang pertanian, melalui dampak kekeringan, kebasahan, atau banjir, bahkan suhu udara, kelembaban angin, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan tinggi dan rendahnya hasil produksi baik secara segi kualitas maupun kuantitas. Hal itu juga menjadi ketidakstabilan produksi secara nasional. Dalam pembangunan pertanian yang bertujuan untuk optimalisasi dan efisiensi sumber daya pertanian, dibutuhkan suatu sistem pertanian preskriptif. Sistem preskriptif adalah sistem usaha pertanian yang sesuai dengan potensi sumber daya, faktor sosial ekonomi, dan kelembagaan. Dalam sistem pertanian preskriptif dibutuhkan informasi yang lengkap dan handal seluruh komponen dan subkomponen dalam sistem produksi termasuk iklim. Berbeda dengan komponen produksi lain, peluang untuk memanipulasi faktor iklim sangat kecil, sulit diduga tetapi sangat menentukan produktivitas tanaman. Oleh sebab itu, informasi iklim sangat strategis dan menjadi pertimbangan yang lebih dini dalam pengembangan pertanian preskriptif tersebut. Konsep budidaya tanaman padi yang tangguh antara lain dicirikan oleh sistem agribisnis budidaya yang mampu menghasilkan produksi secara optimal, mantap, dan berkelanjutan, yang secara ekonomi sangat menguntungkan serta mampu melestarikan sumber daya dan lingkungan. Oleh sebab itu, analisis risiko iklim tidak hanya ditunjukkan untuk memproteksi tanaman dari daerah iklim, tetapi juga memproteksi atau mengkonservasi sumber daya lahan secara efektif dan antisipatif. Oke, itu saja pembahasan dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya.